Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Purnomo. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2A Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat satu topik yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan satu topik yang akan saya bawakan. Nah, ini dia topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Baik, kelainan metabolisme non-protein nitrogen. Inilah topik kita pada kesempatan kali ini. Baik, pengertian non-protein nitrogen. Non-protein nitrogen biasanya disingkat dengan NPN, yang merupakan senyawa-senyawa bukan protein yang mengandung nitrogen seperti asam amino bebas, asam nukleat, amonia, urea, trimetilamina atau disingkat TMA, kemudian dimetilamia atau disingkat dengan DMA, nitrat dan lain-lainnya. Asam amino bebas yang terdapat dalam jaringan hidup merupakan hasil residu dari sintesis protein yang tidak rampung atau kemungkinan dari hasil degradasi dari protein. Nah, sedangkan asam amino bebas ini dapat terbentuk senyawa-senyawa NPN lainnya, merupakan hasil deaminasi atau dekarbolaksi atau dekarboksilasi. Kemudian dari asam amino bebas yang dikatalis oleh enzim-enzim tertentu. Next, dalam analisa bahan makanan dianggap bahwa semua nitrogen berasal dari protein. Kemudian merupakan suatu hal yang tidak benar. Unsur nitrogen ini di dalam makanan mungkin berasal pula dari ikatan organik lainnya yang bukan jenis protein, misalnya urea dan berbagai ikatan amino yang terdapat dalam jaringan tumbuhan. Kemudian nitrogen berasal dari ikatan yang bukan protein, disebut non-protein nitrogen atau NPN sebagai lawan dari protein nitrogen atau PN. Pentingnya senyawa non-protein nitrogen. Pentingnya senyawa non-protein nitrogen dalam makanan baru diperhatikan beberapa tahun terakhir. Senyawa-senyawa ini termasuk asam amino, amin, amida, senyawa nitrogen kuartener, purin, pirimidin, dan nitrosuamida. Senyawa-senyawa ini berperan dalam nilai gizi, rasa, warna, dan sifat makanan lainnya. Next, catatan sedikit. Yang pertama, sumber nitrogen yang terbesar berasal dari protein yang berasal dari makanan. Kemudian selanjutnya merupakan senyawa-senyawa nitrogen bukan protein yang berasal dari metabolisme protein dan asam nukleat. Dan yang ketiga, ada lebih dari 15 NPN berbeda dalam plasma dengan konsentrasi total nitrogen 250 sampai 400 mg per liter. Kemudian NPN terbesar dalam urea 45%. Bisa kita lihat gambar di samping. Oke, baik, kita lanjut. Next. Setiap hari 20-30 gram protein dirombak irreversible. Jumlah ini juga adalah jumlah minimal yang harus masuk ke dalam tubuh guna mencapai keadaan metabolik yang mantap. Keadaan ini pun disebut sebagai keseimbangan nitrogen. Next. Nah, kita masuk pada keseimbangan nitrogen. Yang pertama kita bahas jumlah nitrogen yang diserap melebihi yang dibuang atau dikeluarkan oleh tubuh. Jadi sejumlah nitrogen tertahan dalam tubuh untuk pembentukan jaringan baru. Nah, di sini keseimbangan nitrogen positif. Yang pertama, anak yang sedang tumbuh, wanita hamil, wanita menyusui, stadium penyembuhan penyakit, pembentukan jaringan baru. Kemudian next kita lanjut
keseimbangan yang sebelumnya adalah keseimbangan nitrogen positif, sekarang kita masuk pada keseimbangan nitrogen negatif. Nah, jumlah protein yang dibuang melebihi jumlah yang dimakan. Jumlah protein yang dimakan kurang dari kebutuhan minimum. Tidak ada pembentukan jaringan baru dan protein dibakar untuk pertumbuhan energi. Kemudian kehilangan protein yang berlebih atau SN. Kemudian kenaikan katabolisme jaringan, demam, hipertiroid, malignansi, infeksi, puasa, kelaparan. Zat yang tergabung dalam NPN diantaranya ureum, asam urat, kreatinin, amonia, asam amino. X. Gangguan metabolisme protein. Beberapa jenis penyakit yang termasuk dalam kelompok gangguan metabolisme protein adalah yang pertama peniketonuria. Peniketonuria ini terjadi ketika kadar asam amino atau protein fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. Next. Yang kedua, Maple syrup urine disease atau disingkat dengan MSUD. Penyakit urin sirup maple ini terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Kemudian yang ketiga, alkaptonuria. Ini terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino, tirosin, dan fenilalanin dengan baik, sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Yang terakhir, ataxia febrile. Ini terjadi saat protein jenis frataxin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.